Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diceritakan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai siapapun kecuali yang saya dapat kuasai adalah diriku dan saudaraku, yaitu Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Doa ini Nabi Musa AS baca ketika beliau mendapati kaumnya Bani Israel tidak mau taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk menyerang, merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan bangsa Amalikoh yang berkuasa. Bangsa Amalikoh yang tidak taat, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai Baitul Maqdis pada saat itu. Bani Israel enggan untuk menjalankan perintah ini, padahal Baitul Maqdis merupakan tempat kediaman nenek moyang mereka, Nabi Yakub alaihissalam dan keluarganya. Padahal Bani Israel telah dijanjikan ketika mereka mau bersama-sama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun untuk menyerbu Baitul Maqdis, maka Allah menjanjikan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka akan harta benda, akan diri dan nyawa mereka mengalahkan motivasi kabar gembira yang Allah kabarkan kepada mereka. Bahkan dalam ayat 24, bangsa Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qalu ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Sampai kapanpun kami tidak mau memasuki Baitul Maqdis ketika bangsa Amalikoh masih berada di dalamnya. Sampai kapanpun kami tidak mau menyerah. Mengapa? Karena mereka beralasan bahwa bangsa Amalikoh itu adalah bangsa yang kuat, yang hebat, yang gagah perkasa, yang perlengkapan perangnya lengkap. Sedangkan mereka merasa berada di bawah kekuatan bangsa Amalikoh. Mereka takut kalah. Mereka merasa pasti akan kalah menghadapi bangsa Amalikoh. Padahal Allah SWT menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku hanya dapat menguasai diriku dan saudaraku Harun, maka pisahkanlah kami dengan orang-orang yang fasik, yang berdosa, yang tidak taat itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Bani Israel dengan mereka berada di padang Sahara selama 40 tahun, tidak dapat keluar dari sana selama 40 tahun, sampai kebanyakan dari Bani Israel itu meninggal dunia. Bahkan juga termasuk Nabi Harun alaihissalam pun meninggal ketika masa 40 tahun tersebut. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi Musa alaihissalam ini pun dapat kita baca, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita khawatir terhadap diri kita, terhadap saudara kita, keluarga kita, dari pengaruh buruk yang kita khawatirkan akan menimpa, akan mempengaruhi diri kita dan keluarga kita. Misalnya kita mengkhawatirkan saudara kita, keluarga kita terpengaruh terhadap perilaku buruk lingkungan yang ada di sekitar mereka, teman-teman mereka, dan lain sebagainya yang kita khawatirkan keburukan juga mempengaruhi mereka. Misalnya kenakalan remaja, penyalahgunaan
narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian dan lain sebagainya, seks bebas dan lain sebagainya. Kita mengkhawatirkan itu, lalu kemudian kita tidak mampu untuk kemudian mengingatkan lingkungan sekitar kita, sekitar mereka, mendakwahi lingkungan itu, kita merasa tidak mampu, belum mampu. Maka apa yang dapat kita lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT agar kita dan keluarga kita Allah pisahkan dari lingkungan yang buruk itu. Bisa kita baca kalimatnya seperti yang dibaca oleh Nabi Musa AS. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ketika kita ingin mendoakan diri kita dan saudara kita, adik kita, kakak kita dari pengaruh keburukan lingkungan sekitar. Atau kita bisa baca dengan mengganti kalimat akhi dengan ahli atau keluargaku. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa ahli fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Tuhanku, aku tidak dapat mempengaruhi orang lain, kecuali aku hanya dapat menguasai, mempengaruhi, mendakwahi, mengingatkan diriku dan keluargaku saja. Maka ya Tuhanku, lindungilah kami, pisahkanlah kami antara kami dengan orang-orang yang berdosa, yang tidak taat, yang fasik itu. Pisahkanlah kami dari lingkungan yang buruk itu, yang dapat mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Mari kita baca doa ini. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari keburukan pengaruh lingkungan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar saudara kita, yang ada di sekitar keluarga kita. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa ahli fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Amin ya rabbal alamin. Saya Muttaqin Anang Toha, tetap bersama saya. Kita lanjutkan pembahasan tentang doa-doa terbaik yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.